Ya, ditahan ya pasti ditahan. Sebenarnya kita pengen bicara langsung ditahan, cuman nggak enak juga kan. Cuman memang setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya, penganiayaan berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian, itu pasti ditahan, begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya. Jadi itu dia. Jadi makanya cuma kita kan tidak mau mendahului kehendaknya atau niatan atau putusan dari Polda Metro kan, tapi memang hukumnya begitu. Aturan-aturan yang berlaku itu begitu. Jadi memang nih kita misalnya ketika dia kasusnya adalah pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Makanya tadi kan dia ditahan kan? Nah, pasti ditahan. Jadi dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Oke Bang, untuk kasus pemerasan sendiri yang notabene-nya ditersangkakan ada TPPU segala macam ya Bang? Bisa nggak sih Bang mengajukan apa sih penundaan lah istilahnya bahasa? Penangguhan. Jadi semua kasus seperti perjudian, pemerasan, kemudian penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian itu memang ditahan pasti ya. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya, karena ini adalah kasus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi pasti ditahan, sama kayak narkoba pasti ditahan. Nah kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kemudian kemungkinan untuk dilepaskan atau ditangguhkan itu kecil sekali, gitu. Benar-benar keadaan khusus yang kemudian polisi berani atau penyidik berani kemudian menangguhkan. Oke Bang, ini kan ada empat orang ya Bang ya yang dilaporkan. Iya. Yang jadi tersangkanya dulu. Ya. Ini yang berteriak overclaim, ini menjadi perantara. Ya. Tapi posisinya dua ini kan belum ada salah apapun dalam hukum. Apapun perantara ini juga berperan, bisa dikatakan sebagai ya udah dia paling juga bersama-sama berperan sana ya. gitu Bang. Jadi kalau bicara perantara ada dua keadaan. Keadaan pertama, perantara ini memang secara sengaja mengetahui rencana-rencana jahat, niat-niat jahat, sehingga ketika dia tahu, kemudian menjadi perantara. Itu dia kemudian masuk sebagai turut serta melakukan, atau dia sebagai satu persekongkolan jahat. Kalau dia tahu niat-niat dari para pelaku utama kan, tapi kalau dia tidak tahu, dia dasarnya kan tidak tahu, jadi dia pikirannya baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak ada niat jahat atau dari si perantara yang nggak punya niat jahat dan dia tidak tahu tujuan asal usul rencana dari para pelaku ini ya, yang nggak bisa kemudian dikenakan sebagai orang yang kemudian melakukan. Jadi ada pelaku utama, ada turut serta melakukan. Nah harusnya dia kalau sebagai perantara itu turut serta melakukan, tapi karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa diapa-apakan. Gitu. Jadi dia lepas dari posisi yang terkena unsur pidana. Event itu pun sekalipun ada dalam materi Bang. Kalau ini kan ada rekaman yang beredar ya Bang ya. Ya. Rekaman yang beredar yang ini juga ya pasti memberikan jalan. Jadi dengan begini seperti itu kan Bang. Ya. Nah, untuk bicara soal hukum dan pasal, kita ngomong lebih berat yang mana sih Bang? Antara si perantara dengan ya. itu. Jadi kalau perantara ini tahu niat jahatnya, dia memang tetap sebagai perantara. Tetap hukuman terberatnya itu adalah pelaku utama. Pelaku utama ini kemudian yang dipersangkakan sebagai pasal-pasal pokok begitu. Nah, kalau pelaku penyerta itu namanya turut serta. Biasanya ancaman hukumannya sepertiga dari pelaku utama. Atau dia kemudian dianggap sebagai turut serta melakukan pasal 55 KUHP. Oke, jadi turut serta melakukan ini kemudian ancamannya lebih ringan karena turut serta aja. Jadi bukan otak pelaku. Begitu, dalam hukum pidana itu ada otak pelaku, ada pelaku, ada yang turut serta melakukan begitu. Otak pelaku kadang-kadang nggak melakukan tindak pidana, tapi dia menjadi sutradara kejahatan kan. Tapi pelakunya adalah orang lapangan. Nah, ada yang turut serta, yang pihak yang berikutnya turut serta, yang kemudian terbawa oleh keadaan. Tapi bukan berarti masuk dalam pikiran Bang, bukan?
Bukan berarti masuk ganti piring kan gitu loh. Di piring. Bukan berarti masuk ganti piring untuk Oh, yang hanya- begini, tindak pidana ringan itu namanya pelanggaran. Misalnya di piring, kita melanggar lalu lintas, itu di piring. Jadi dibedakan antara hukum pidana sebagai kejahatan dan hukum pidana sebagai pelanggaran. Hukum pidana sebagai kejahatan itu bukan di piring. Kalau di piring itu ya kayak kita di lampu merah kita terobos atau kita nggak bawa SIM, itu di piring. Tapi kalau itu pelanggaran, tapi kalau kejahatan, pencurian, pemerasan, pencemaran nama baik, pembunuhan, penganiayaan berat, perjudian, narkotika, itu pencabulan, itu adalah kejahatan. itu rata-rata di bawah 5 tahun. Di piring itu kadang-kadang cuma 1 bulan kurungan. Untuk perantara sendiri apakah masuk di bawah 5 tahun apa? Oh, tergantung ininya. Kalau dia perantaranya adalah perkaranya yang ancaman hukumannya 20 tahun, misalnya perantara pembunuhan. Nah, itu juga dia bisa kena 5 tahun, 8 tahun bisa. Tapi kalau dia perantaranya cuma penganiayaan ringan, dia kenanya mungkin cuma bulanan. Begitu. Kalau dia perantara pemerasan dan dia tahu ada niat jahat itu, dan dia kemudian terjerat, dia sepertiga dari ancamannya. Kalau hukumannya, ancaman hukumannya 9 tahun, ya dia sepertiga lah.